Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Bu Nurul. Hari ini anak-anak akan belajar bersama Bu Nurul. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ya, alhamdulillah anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari anak-anak berdoa bersama Bu Nurul. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Berdoa selesai. Amin. Hari ini anak-anak akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Yakni tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 1, dengan materi yang pertama pokok informasi, yang kedua satuan panjang, dan yang ketiga pola irama sederhana. Setelah pembelajaran selesai, diharapkan anak-anak mampu yang pertama mengidentifikasi pokok informasi pada suatu teks. Yang kedua, anak-anak mampu memecahkan masalah berkaitan dengan satuan panjang. Yang ketiga, anak-anak mampu mempraktekkan pola irama sederhana. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Tetap semangat. Hari ini Bu Nurul mempunyai teks yang berjudul benda-benda di sekitar kita. Mari anak-anak bersama Bu Nurul membaca teks tersebut terlebih dahulu ya. Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Setelah anak-anak membaca tentang benda, sekarang amatilah gambar-gambar di samping Bu Nurul. Lalu lingkarilah pada gambar yang bukan termasuk benda. Ayo anak-anak, kita lihat dulu gambar apa saja di samping Bu Nurul. Gambar-gambar di samping Bu Nurul ada panas api unggun, minyak goreng, cahaya lampu. Ada ember, es, balon, dan ada juga suara, radio, serta hewan. Setelah anak-anak menemukan perbedaan benda dan bukan benda, sekarang anak-anak perhatikanlah benda-benda yang ada di sekeliling kalian.
Benda mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya sendiri. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Berdasarkan ukurannya, benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada pula yang pendek. Selanjutnya, berdasarkan bentuk, benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Berdasarkan warna, benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Selanjutnya, sekarang anak-anak perhatikan benda-benda di sekitar kelas kalian. Kemudian anak-anak kelompokkan benda-benda tersebut. Boleh mengelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warna. Sekarang Bu Nurul mempunyai gambar di samping. Nah, anak-anak, pernahkah melihat benda-benda di samping Bu Nurul? Benda-benda di samping Bu Nurul merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda tersebut dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Nah, perhatikan gambar di bawah ini ya. Anak-anak, perhatikan satuan pada alat ukur di samping Bu Nurul. Satuan yang dipakai pada penggaris adalah sentimeter. Coba sekarang anak-anak cari tahu satuan yang digunakan pada alat ukur lainnya. Nah, bagaimana cara menggunakan penggaris untuk mengukur? Sekarang anak-anak bersama Bu Nurul, mari kita tentukan hasil pengukuran pada gambar-gambar di samping Bu Nurul. Dari yang pertama, bisa dilihat itu adalah gambar penghapus. Nah, dilihat ujungnya dari 0 sampai ke, dihitung 1, 2, 3. Ya, tadi satuan pada penggaris apa? Sentimeter. Berarti itu di ujung kanannya berapa? Angka 3 ya, berarti 3 cm hasilnya yang pertama. Selanjutnya gambar yang kedua, dilihat ujungnya dari 0 sampai ke angka berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, angka 7, berarti panjang bendanya adalah 7 cm. Bagus. Selanjutnya gambar di bawahnya lagi, dari ujung 0 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, jadi panjangnya itu 10 cm. Selanjutnya benda di bawahnya pensil. Dari ujung 0 sampai ke angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi panjangnya berapa? Ya, panjangnya 6 cm. Selanjutnya di bawahnya lagi, benda di bawahnya dilihat ujungnya 0 sampai berapa panjangnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berapa panjang bendanya? Ya, bagus, 12 cm. Selanjutnya gambar ballpoint di bawahnya, dari ujung 0 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, panjangnya adalah
11 cm. Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Ayo sekarang anak-anak coba dengarkan bunyi-bunyian dari berbagai alat musik ritmis. Alat musik ritmis ialah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Nah, berikut adalah contoh alat musik ritmis. Apakah anak-anak pernah memainkan alat musik di samping Bu Nurul? Selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu. Coba, ayo kita membuat pola irama lagu. Caranya dengan menggunakan alat musik ritmis ataupun dengan menggunakan tepuk tangan. Sekarang anak-anak berlatih memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol berikut, yakni 5 berarti ketukan kuat, 2 ketukan sedang, 1 ketukan lemah. Sekarang coba anak-anak ikutilah pola irama berikut ini, yakni misalnya 1, 2, 1, 2, 1, 2. Berarti anak-anak coba tepuk tangan kuat, sedang, kuat, sedang, kuat, sedang. Ya, dicoba ya anak-anak. Coba kuat, sedang, kuat, sedang, kuat, sedang. Ya, bagus anak-anak. Coba sekarang anak-anak gunakan benda yang ada di sekitarmu untuk menghasilkan bunyi. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Sekarang anak-anak coba buatlah pola irama sendiri. Lalu anak-anak dapat menampilkannya. Jadi anak-anak nanti berlatih menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu agar memudahkan dalam memahami lagu. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Alhamdulillah anak-anak merasa senang. Hari ini kita sudah belajar apa saja ya anak-anak? Coba siapa yang bisa? Ya bagus, kita tadi telah belajar mengenai pokok informasi, satuan panjang, dan pola irama sederhana. Selanjutnya, Ibu memiliki soal evaluasi yang harus dikerjakan oleh anak-anak. Nanti hasil pekerjaannya dikirimkan ke WA Bu Nurul. Jika ada pertanyaan, anak-anak langsung tanyakan ke Bu Nurul ya. Sekian pembelajaran dari Bu Nurul. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan di rumah. Sekian pembelajaran dari Bu Nurul. Untuk hari ini tugasnya nanti dikirim oleh Bu Nurul dan anak-anak hasil pekerjaannya dikirim ke WA Bu Nurul. Selanjutnya anak-anak dapat mengirimkan melalui foto ya. Semangat dan tetap jaga kesehatan di rumah. Semoga bermanfaat. Semangat belajar dan semangat selalu.